Pada masa perjuangan pergerakan kemerdekaan di akhir tahun 1800 hingga awal tahun 1900-an, di Jazirah Sulawesi Barat terdapat dua sosok bersaudara yang menjadi ikon pergerakan perjuangan kemerdekaan melawan Belanda. Kacok Puang Amanna Ipatolawali Marakdia Malolo, Kerajaan Banggai dan Kerajaan Pambuang, serta kakaknya Calo Amanna Iwewang Marakdia Malolo, Kerajaan Balak Nipa. Keduanya merupakan bangsawan pada masa itu, dan kepemimpinan bangsawan di masa perlawanan masih sangat diperlukan dalam memimpin suatu perjuangan, baik perlawanan terhadap Belanda maupun perjuangan lainnya. Sekitar tahun 1894, Kerajaan Pambuang diperintah oleh Ajuara gelar Topole di Jupandang. Gelar ini diperoleh karena beliau sempat diasingkan ke ujung pandang dan ditawan di Balak Tinggia karena menentang penjajah Belanda. Menurut keterangan dari beberapa saksi sejarah, kedatangan Belanda di Majene Pambuang adalah di sekitar tahun 0. Istilah 0 ini adalah tahun 1900. Bermula kedatangannya diterima baik oleh raja-raja dan bangsawan pada umumnya. Bahkan selama 5 tahun berhasil mengadakan kerjasama di bidang perdagangan dan kesehatan yang diikat dalam suatu perjanjian tertulis. Wilayah kami Desa Beteng ini merupakan salah satu wilayah pertahanan pejuang Mandar, yaitu Omane Wewa, Omane Patolawali. Daerah kami ini kaya akan situs. Yang pertama, banyak situs-situs sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Beteng ini. Kemudian yang kedua yaitu situs perjuangan Mandar, yaitu Beteng, Omane Wewa, Omane Patolawali. Tahun 1905, Belanda memulai politik penjajahannya yang merupakan maksud utama kedatangannya di Indonesia. Tahun itu pula Belanda telah mengingkari perjanjian. Akibatnya Ajuara Arayang Pambuang, Kacok Puang Amanna Ipatolawali, dan Calo Amanna Iwewang mengadakan pemberontakan. Menyusul pemberontakan Laklangi Parimuku dan Patolo Patana Sompa dari Mamuju. Pada hari-hari pertama Amanna Iwewang, Amanna Ipatolawali berhasil membakar tangsi Belanda Boyang Sowa di Majene dan merampas sebanyak 80 pucuk senjata dan menawan seorang juru tulis Belanda. Amanna Iwewang ini adalah salah seorang sosok pejuang. Dia adalah sosok pejuang yang memiliki integritas kemandarannya yang sangat luar biasa terhadap negerinya Mandar. Salah satu contoh bahwa beliau itu melakukan perlawanan yang dahsyat. Dia mendirikan 5 benteng. Berarti kalau ada orang mendirikan benteng, berarti dia melakukan perlawanan. Itu logika sejarahnya. Dan Amanna Iwewang di sini berhasil merebut beberapa pucuk senjata dan beberapa ratus peluru. Nah, di dalam perjalanan beliau itu melakukan perlawanan terhadap Belanda, maka dia juga melakukan benteng terakhir dalam pertahanannya di Mandar, yaitu Benteng Arolang. Nah, Benteng Arolang ini beliau tertangkap karena saudaranya Mane Patolawali kena peluru, kena tembakan, sehingga di situ beliau bisa ditangkap. Nah, setelah beliau ditangkap ini diadili di Campalagian. Setelah dicari Campalagian, divonis dibawa ke Benteng Rotterdam, dipenjara. Di Benteng Rotterdam dianggap oleh pihak pemerintah Belanda tidak aman di situ, maka beliau dibuang ke Surabaya. Di Surabaya dianggap lagi tidak aman dalam perjalanan pembuangan beliau karena di daerah Surabaya banyak orang-orang Mandar, maka beliau dibuang ke Batavia. Di Batavia juga tidak mengalami juga beberapa kekhawatiran oleh pihak penjajah, maka terakhir pembuangan beliau
di Tanjung Pandang, Bangkal, Belitung. Jadi kalau dilihat reputasi beliau, maka Amane Wewang ini layak menjadi seorang pahlawan nasional. Malang bagi pahlawan Amana I Wewang. Dalam suatu serangan yang tak disangka-sangka dari serdadu Belanda, beliau tertangkap dan diasingkan ke Pulau Belitung yang sekarang Provinsi Bangka Belitung. Oleh anak cucu beliau menugaskan kepada seorang bernama Muhammad Ali untuk mengambil dalam pengasingannya. Peristiwa pengasingan ini terjadi pada tahun 1907 dan kembali ke Mandar pada tahun 1944. Beliau wafat dan dimakamkan di dalam pekarangan Masjid Limboro Balanipa pada tanggal 11 April 1967. Dengan surat keputusan dari pemerintah Republik Indonesia, beliau diakui sebagai pejuang perintis kemerdekaan. Pahlawan ini oleh masyarakat Mandar dikenal dengan gelar Topole di Balitung, dan sebagai kenangan dari Kali Adolang lahir pula lah serangkaian syair berbunyi sebagai berikut. Mate Kalina Adolang, Tombo Guma Kowina, Pura Sumangi, To Ilalang Tomae. Artinya, gugurlah sudah Kadi Adolang, tembus berlobang sarung parungnya, semua orang dalam tunangan turut meratap sambil menangis.